Mari kita mundur sejenak ke abad 3 Hijriah, sebuah zaman di mana langit peradaban dunia Islam berdiri megah di atas pilar ilmu. Namun di balik cahayanya, tersimpan bara konflik antara cinta dan kekuasaan, antara pengalaman batin dan hukum lahir. Di satu sisi para fuqaha menjaga batas-batas syariat, sementara di sisi lain, para sufi menyelami samudra batin yang tak kasat mata. Dan di antara dua arus itu, lahirlah seorang anak lelaki yang kelak namanya akan dikenang sebagai martir cinta ilahi. Namanya Abu Mansur Al-Hallaj, seorang sufi, mistikus sekaligus penyair. Ia dilahirkan sekitar tahun 858 Masehi atau 244 Hijriah di kota kecil bernama Baida di wilayah Persia. Lahir dalam keluarga yang sangat sederhana, ayahnya adalah seorang pemintal kapas, sebuah pekerjaan yang kelak menjadi simbol bagi perjalanan hidupnya. Sebab seperti kapas yang dipintal menjadi benang, Al-Hallaj seolah ditakdirkan oleh Tuhan untuk memintal makna demi makna dari sebuah realitas. Sejak kecil, ia telah menunjukkan kecenderungan yang tidak biasa. Ketika anak-anak seusianya bermain dengan tanah dan angin, ia justru tenggelam dalam ayat-ayat ilahi. Al-Quran bukan sekadar bacaan baginya melainkan cermin tempat ia mencari dirinya sendiri. Namun semakin ia larut dalam membaca, semakin ia merasa bahwa ada sesuatu yang tersembunyi di balik ayat-ayat Tuhan. Dan sejak saat itulah, kehidupan Al-Hallaj berubah menjadi sebuah pencarian. Al-Hallaj menghabiskan masa kecilnya di kota Wasit dan Tustar, hingga menginjak usia 16 tahun. Di masa remaja tersebut beliau mulai aktif melakukan perjalanan intelektual, diawali dengan berguru kepada sufi besar pada masa itu, yang bernama Sahal et-Tustari, seorang sufi yang menekankan pada tazkiyatun nafsi atau kesucian hati. Sebagai seseorang yang sangat haus akan ilmu pengetahuan, Al-Hallaj sempat melakukan rihlah hingga ke negeri Cina, India, Asia Selatan, bahkan sampai Turkistan, barulah. Setelah itu Al-Hallaj melangkahkan kakinya menuju Basrah, untuk berguru pada Amar al-Maki dan beberapa ulama sufi di sana. Namun seperti seorang musafir di tengah gurun pasir, ia merasa masih belum cukup dan haus akan air spiritual, maka Al-Hallaj pun bergegas menuju Baghdad, salah satu kota di jantung Persia yang menjadi sarang ulama sufi dan pusat intelektual dunia Islam pada saat itu. Di sana, ia duduk dan mengambil faidah kepada Syekh Junaid al-Baghdadi, tokoh besar tasawuf yang paling berpengaruh di abad 3 Hijriah. Namun Al-Hallaj bukan murid yang biasa. Jika guru-gurunya memilih diam dalam pengalaman spiritual, Al-Hallaj justru sebaliknya, ia merasa bahwa kebenaran tidak boleh dikurung dalam dada. Ia ingin berbicara, ia ingin semua dunia tahu tentang apa yang ia rasakan, dan dari sinilah, perjalanan Al-Hallaj mulai terjal dan penuh akan cobaan, karena ia mencoba jalan yang berbeda dari para pendahulunya. Setelah berguru kepada beberapa tokoh sufi terkemuka, Al-Hallaj pun melanjutkan perjalanannya ke Mekah pada tahun 897 Masehi. Di sana beliau tidak hanya pergi berhaji tapi mulai mendapat jati diri dalam pandangan tasawufnya. Selama berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, ia tenggelam dalam ibadah, sholat, puasa, zikir dan bermunajat, hingga batas antara dirinya dengan Tuhan mulai memudar. Dan pada saat yang bersamaan beliau juga mulai masif mengajarkan ajaran tasawuf yang beliau fahami setelah melakukan pengembaraan ke berbagai negara. Di antara yang diajarkannya adalah bagaimana cara menyatu dengan Tuhan, atau yang lebih populer disebut dengan hulul. Sontak pemikiran tersebut mendapat respon negatif dari beberapa pihak karena menyalahi aturan syariat dan akidah yang dianut oleh masyarakat Mekah pada saat itu, ditambah faham tasawuf sunni yang dianut masyarakat Mekah tidak mengajarkan konsep demikian. Kabar mengenai Al-Hallaj dan ajarannya mulai terdengar ke telinga para penguasa Mekah, hingga akhirnya Al-Hallaj pun menjadi buronan dan diancam akan dieksekusi. Akhirnya Al-Hallaj pun mulai meninggalkan Mekah dan memutuskan untuk kembali ke kota Baghdad. Di Baghdad, Al-Hallaj tidak lantas menjalani hidup damai dan tenang, justru babak baru akan dimulai. Kontroversi yang dibuatnya sudah terlanjur menyebar ke seluruh pelosok dunia Islam. Para penguasa yang dekat dengan para fuqaha segera mengambil tindakan tegas untuk mencegah penyebaran ajarannya tersebut. Imam Ibnu Daud al-Isfahani, seorang ahli fikih yang berhasil mengingatkan penguasa akan keganjilan ajaran Al-Hallaj, sehingga akhirnya ia dipenjara. Setelah beberapa waktu menghabiskan waktu di penjara, Al-Hallaj dapat meloloskan diri berkat bantuan seorang sipir penjara, demi mencari perlindungan atas dirinya. Al-Hallaj melarikan diri ke wilayah Ahwas dan bersembunyi di sana selama kurang lebih 4 tahun. Bab pepatah sambil menyelam minum air, Al-Hallaj menyelinap masa persembunyiannya. Dengan terus menyebarkan ajaran hululnya, ia mulai mendapat banyak pengikut dan terbersit untuk eksis bersama para pengikutnya dengan muncul kembali di Mekah. Di sisi lain, polemik yang terjadi antara fuqaha dan sufi semakin memanas dengan kemunculan doktrin hulul Al-Hallaj. Konsekuensinya muncul kecurigaan relasional antara fikih dan tasawuf, yang terkesan tidak sejalan bahkan sangat bertentangan, padahal keduanya ada dalam tubuh Islam. Fikih mewakili dimensi eksoterik sementara tasawuf mewakili dimensi esoteris. Maka para ulama gencar melakukan penyisiran guna menetralisir kesesatan yang mungkin saja terjadi akibat ulah sang sufi yang gila. Mendapati perlawanan yang sedemikian rupa dari para fuqaha, Al-Hallaj masih saja tetap dengan pendiriannya, sehingga tidak mengherankan jika sebagian besar hidupnya berakhir di balik terali besi.
Lalu puncaknya terjadi pada sekitar tahun 921 sampai 922 Masehi, di bawah kepemimpinan Khalifah Mutasim Billah al-Abbasi, Al-Hallaj mendapat putusan hukuman mati, sebuah putusan sidang yang dianggap baik saat itu, mengingat besarnya dampak buruk akidah syariat yang akan terjadi jika tidak ada tindakan tegas terhadap Al-Hallaj. Abdul Qadir turut menjelaskan dalam bukunya, Arkeologi Tasawuf, mengenai kepastian hukuman gantung yang diterima Al-Hallaj terjadi pada tanggal 26 Maret 922 Masehi. Namun ada versi lain yang menjelaskan jika Al-Hallaj mendapat hukuman mati bukan karena adanya perselisihan dengan para fuqaha. Sebagaimana beberapa sumber yang menuturkan bahwa Al-Hallaj dijatuhi hukuman mati karena diindikasikan memiliki relasi dengan gerakan separatis Syiah Qoromitah. Setelah kematiannya, para ulama mulai menggali dan mencoba memahami apa itu hulul. Mengapa Al-Hallaj dieksekusi hanya karena beliau mempunyai pandangan tersebut? Apakah mempunyai pandangan berbeda itu sebuah kriminal? Maka dari itu para ulama mulai menelusuri tirai-tirai makna dari hulul. Menurut para ulama hulul adalah istilah yang telah lama dikenal dan digunakan agama-agama lain sebelum Islam. Hulul adalah masdar dari kata hala yang berarti menempati suatu tempat. Namun demikian, para peneliti berbeda pendapat mengenai pengertian yang sesungguhnya, sebab hulul diketahui telah berkembang dari zaman ke zaman, dan pengertiannya pun mengikuti kebutuhan zaman yang dilaluinya. Di antara pengertian hulul yang populer adalah bercampurnya dua benda, satu sama lain saling terikat dan terkait, menyebut salah satu darinya berarti menyebut yang lain juga. Oleh karena keduanya telah tercampur menjadi satu. Ada beberapa golongan yang menggunakan istilah hulul untuk menjelaskan realitas yang dipahaminya. Yang pertama adalah golongan filsuf, mereka mengartikan hulul sebagai hubungan roh dan badan, atau antara akal dengan kinerja manusia. Sangat terlihat bahwa di sini hulul diartikan secara umum sebagai gejala menyatunya dua benda dalam satu wujud. Golongan kedua adalah mutakalimin, mereka menggunakan istilah hulul untuk menjelaskan hubungan benda dan tempat, atau antara sifat dan benda itu sendiri. Dan yang terakhir adalah golongan sufi. Hulul oleh Sufi diartikan sebagai adanya hubungan antara hamba dengan Tuhannya. Bagi mereka, Allah dapat mengambil tempat dalam diri manusia khususnya para nabi dan imam sehingga yang terlihat dari mereka hanyalah sifat-sifat ketuhanan. Dan sepertinya hulul yang diajarkan oleh Al-Hallaj adalah hulul yang mengambil bentuk ketiga, yaitu hulul dalam pandangan para ulama-ulama Sufi. Sebagaimana yang telah banyak diuraikan dalam peta sejarah tasawuf, kemunculan doktrin hulul yang merupakan salah satu doktrin tasawuf falsafi, secara historis memang memiliki kaitan yang erat dengan makam fana, atau itihad yang dikemukakan pertama kali oleh Abu Yazid al-Bustami. Hal tersebut dikarenakan untuk dapat mengalami penyatuan dengan Tuhan maka seorang sufi harus melewati fase fana nafsi atau melebur diri. Fase tersebut adalah sebuah harga mati bagi para sufi agar dapat sampai dan bersatu dengan Tuhan. Secara teori, baik itihad maupun hulul adalah sama-sama kesadaran batin yang dialami seorang sufi setelah berhasil melalui fase fana. Dengan meleburkan kesadaran diri hingga hanya yang tersisa adalah kesadaran akan Tuhannya, maka sufi akan berada pada puncak kesadaran yang absolut. Dalam bahasa Al-Hallaj maupun terminologi hulul, peristiwa penyatuan ini digambarkan bahwa Tuhan turun dan menempati tempat pada diri sang sufi. Penjelasan Al-Hallaj tentang hulul yang berbeda dengan itihad Abu Yazid al-Bustami, mengantarkan dirinya sebagai sosok pencetus doktrin tersebut. Hal ini berdasarkan beberapa realita dan fakta empirik bahwa Al-Hallaj sendiri ternyata telah sangat akrab dalam penggunaan istilah hulul, lebih-lebih untuk menunjuk puncak penghayatan dan pengalaman spiritual kesufiannya. Sebagai salah satu bentuk ajaran tasawuf falsafi, doktrin hulul Al-Hallaj tentu dibangun di atas fondasi rasional filosofis. Fondasi tersebut begitu terasa dalam ungkapan Al-Hallaj yang tertuang pada sebuah kutipan sebagai berikut. Sebelum menciptakan makhluk, Tuhan mengawali dengan melihat dirinya sendiri. Dalam kesendirian tersebut, terjadi sebuah dialog antara Tuhan dengan dirinya. Dialog yang terjadi tanpa melalui perantara huruf dan suara. Di sana, terlihatlah sisi kemuliaan dan ketinggian zat Tuhan. Kemuliaan dan ketinggian zatnya ini menjadi sebab Tuhan cinta pada zatnya sendiri. Sebuah cinta yang tidak dapat digambarkan maupun dituangkan dalam bentuk apapun. Cinta itulah yang kemudian menjadi sebab segala yang wujud dan banyak ini. Untuk merealisasikan cinta tersebut, Tuhan mulai menciptakan segalanya dari ruang hampa yang tiada bentuk dari dirinya yang mengandung sifat sekaligus namanya. Lalu Tuhan menciptakan Adam alaihi salam, yang Tuhan mewujud dalam bentuknya dan mewakili sifat juga namanya di dunia. Setelah menciptakan Adam, Tuhan lantas mengagungkan dan memuliakannya sebagai bentuk cintanya kepada sang Adam. Tuhan begitu mencintai Adam, karena ia adalah representasi dari cintanya sendiri yang terjuantahkan dalam sosok Adam. Dari kutipan panjang tersebut, dapat dipahami bahwa dalam pemahaman Al-Hallaj, Tuhan adalah zat yang maha kasih dan maha cinta. Kemahacintaan Tuhan ini kemudian menjadi asal muasal atau sebab adanya seluruh makhluk di alam semesta. Khususnya Nabi Adam sebagai Khalifah fil Ardi atau manusia pertama yang diciptakan oleh Tuhan dan mengemban sifat serta namanya. Bahkan Adam diciptakan dalam bentuk makhluk yang paling sempurna, dengan segala potensi makhluk paling sempurna, sebagai bentuk kasih-Nya. Pemahaman semacam ini tampaknya memang merupakan hasil interpretasi yang dilakukan oleh Al-Hallaj terhadap sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi.
Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan Adam alaihi salam sesuai dengan bentuknya. Dan berpijak dari kerangka dasar pikiran semacam ini kemudian Al-Hallaj menetapkan pemahaman bahwa dalam diri Tuhan terdapat unsur kemanusiaan, begitu juga sebaliknya dalam diri manusia terdapat unsur ketuhanan. Sehingga masih dalam pemahaman Al-Hallaj, cukup logis ketika Allah memberi perintah kepada para malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam, mengingat Adam adalah makhluk paling sempurna yang diciptakan oleh Tuhan dengan balutan cintanya. Dua unsur sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, Al-Hallaj mengenalkan pada istilah lahut dan nasut. Lahut adalah unsur ketuhanan, sementara nasut adalah unsur kemanusiaan. Bahkan dalam keterangan beberapa ulama, Al-Hallaj adalah sufi pertama yang memperkenalkan istilah tersebut. Sejalan dengan penjelasan sebelumnya, para ulama tasawuf menegaskan bahwa Al-Hallaj mengakui adanya eksistensi realitas yang bersifat dualis. Selain memiliki unsur lahut, Tuhan juga memiliki unsur nasut. Begitu pula Nabi Adam dan manusia pada umumnya, di samping memiliki unsur dasar nasut, ia juga memiliki potensi unsur lahut. Berlandaskan pemahaman yang demikian, menurut Al-Hallaj, adalah sangat mungkin jika terjadi penyatuan antara Tuhan dengan manusia, bahkan rasio dapat membenarkannya. Inilah hulul sebagaimana yang dikehendaki oleh Al-Hallaj. Dalam praktiknya, seorang sufi harus mengawali langkahnya dengan memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengalahkan nafsunya. Banyaknya ibadah dapat menjadi kontrol atas nafsu-nafsu kemanusiaan yang seringkali menggebu-gebu pada hal yang bersifat duniawi. Pada akhirnya ibadah-ibadah tersebut dapat menghancurkan unsur nasut yang dimiliki oleh sang sufi dan menjadi dominan unsur lahutnya. Pada posisi ini, Tuhan akan turun dalam potensi nasutnya untuk bersemayam dalam diri seorang sufi dan terjadilah hulul. Al-Hallaj juga sempat menggambarkan hulul dalam beberapa syairnya, antara lain. Jiwamu disatukan dengan jiwaku sebagaimana anggur disatukan dengan air suci. Jika engkau disentuh, maka aku tersentuh pula. Ketika itu dalam setiap hal engkau adalah aku. Dalam sebuah syair lain, hulul turut dijelaskan sebagai berikut. Aku adalah dia yang kucintai, dan dia yang kucintai adalah aku. Kami adalah dua jiwa yang menempati satu tubuh. Jika engkau lihat aku, engkau lihat dia, dan jika engkau lihat dia, engkau lihat kami. Meski demikian, agaknya istilah unsur nasut untuk Tuhan dan unsur lahut untuk manusia dalam doktrin hulul masih perlu dielaborasi secara lebih mendetail. Mengingat pada beberapa ungkapan-ungkapan selanjutnya, Al-Hallaj justru menggunakan istilah lain. Istilah lain yang pernah digunakan Al-Hallaj adalah ruh. Jika demikian, maka sangat mungkin memahami unsur nasut Tuhan dan unsur lahut manusia sebagai dua entitas ruh yang kembali menyatu, maka perlu dipahami pula bahwa ada perbedaan kualitas antara kedua ruh tersebut. Sebab ruh pertama yang terdapat pada Tuhan sifatnya tidak diciptakan karena bersama zatnya. Sedangkan ruh kedua yang dimiliki manusia bersifat diciptakan, dalam arti ruh pertama lebih tinggi kedudukannya dari ruh kedua. Masih seputar nasut dan lahut sebagai dasar hulul, namun kali ini dalam pengertian ruh, Ali Al-Mahdi membagi ruh menjadi dua jenis. Satu ruh yang mempunyai kecenderungan ilahi dan kedua ruh yang mempunyai kecenderungan materi. Keduanya sama-sama dimiliki manusia. Lebih-lebih Tuhan sebagai sang ruh itu sendiri. Karenanya sangat mungkin ketika ruh ilahi manusia mendekat bahkan menyatu dengan ruh itu sendiri. Tentu untuk sampai ke derajat tersebut, seorang sufi harus menundukkan ruh materinya sehingga hanya tersisa ruh ilahi, dan kemudian menyatu dengan ruh absolut. Dari sini sangat terlihat, bahwa pada dasarnya tasawuf dan ruh memiliki hubungan yang erat. Bertolak pada penjelasan tersebut, dapat disimpulkan jika unsur lahut yang dimiliki manusia, yang dalam kasus hulul mengalami penyatuan dengan Tuhan adalah identik dengan ruh manusia yang mempunyai kecenderungan ilahi. Pemaparan mengenai unsur lahut dan unsur nasut sepertinya tidak pernah selesai dalam sekali penyampaian, karena untuk memahami doktrin hulul dan maksud Al-Hallaj di baliknya membutuhkan pemahaman yang menguras tenaga dan pikiran, ditambah nuansanya yang filosofis, terlebih jika diketahui bahwa hulul adalah warisan produk pemikiran ketuhanan yang berasal dari India kuno. Kenyataan ini meski memantik kecurigaan, sementara para pengamat juga membuktikan keniscayaan yang sulit dihindari pengaruh dunia luar, seperti filsafat Yunani, Persia, India dan lain sebagainya. Perlu digarisbawahi, fakta ini jangan diartikan bahwa Islam adalah agama yang tidak murni karena terkotori oleh pemikiran agama lain. Karena pada dasarnya, hulul dalam tasawuf adalah salah satu bentuk dari sekian banyak ekspresi keagamaan seorang sufi untuk mendekat diri kepada Allah. Karena tasawuf masih dapat ditolerir bahkan dibenarkan selama ekspresi tersebut tetap memegang teguh aturan-aturan syariat. Sebagai penutup, pemikiran Al-Hallaj tentang hulul menunjukkan betapa dalam dan kompleksnya perjalanan spiritual dalam tradisi tasawuf. Gagasan tentang adanya unsur ketuhanan dan kemanusiaan dalam diri manusia membuka ruang refleksi yang luas tentang hubungan antara hamba dan Tuhannya. Meski menuai kontroversi, ajaran Al-Hallaj tidak dapat dilepaskan dari upaya seorang sufi dalam mencari kedekatan yang paling hakiki dengan Sang Pencipta. Dan pada akhirnya, tasawuf harus dipahami dalam kerangka spiritualitas yang tetap berpijak pada nilai-nilai syariat. Dari sini kita belajar bahwa pencarian makna hidup dan kedekatan dengan Tuhan bukan hanya soal pemahaman rasional,
tetapi juga perjalanan batin yang penuh pengorbanan, keikhlasan, dan cinta. Dan disitulah, Al-Hallaj meninggalkan jejaknya sebagai seorang sufi martir yang berani menembus batas, demi menemukan kebenaran yang ia yakini.